Dan justru ketidakpastian itulah yang membuat kisah pengantar jenazah malam itu menjadi jauh lebih mencekam. Tahun 2008, seorang pemuda yang baru lulus kuliah menerima pekerjaan sebagai pegawai honorer di sebuah puskesmas kecil di daerah pelosok. Tempat itu sangat terpencil, jauh dari keramaian, bahkan di sana belum ada listrik. Selama 2 minggu pertama tinggal di mes puskesmas, hidupnya berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada firasat buruk. Ia mulai terbiasa dengan suasana sepi pedalaman itu. Hingga memasuki minggu ketiga, sebuah kejadian mengubah semuanya. Sekitar pukul 11 malam, beberapa warga datang tergesa-gesa membangunkan dirinya dan pegawai lainnya. Mereka menemukan laki-laki tergantung di sebuah pohon tepat di belakang area puskesmas. Saat mereka mendekat, bau busuk yang sangat menyengat langsung menusuk hidung. Baru saat itu ia sadar, bau yang sejak sehari sebelumnya ia kira berasal dari bangkai hewan, ternyata berasal dari sana. Proses evakuasi berlangsung sulit. Setelah akhirnya berhasil diturunkan, korban harus segera dibawa ke rumah sakit kabupaten untuk dilakukan autopsi. Masalahnya, sopir ambulans sedang tidak ada di tempat. Karena ia adalah pegawai puskesmas dan bisa menyetir, akhirnya ia diminta untuk mengantarkan jenazah. Awalnya ia menolak keras. Ia takut, belum pernah membawa jenazah, apalagi dengan kondisi yang seperti itu. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya menerima tugas tersebut. Pada akhirnya hanya 3 orang yang berangkat malam itu. Dirinya sebagai sopir, seorang warga yang pertama kali menemukan, dan seorang polisi. Jenazah diletakkan di bagian belakang ambulans, dialasi daun pisang dan ditutup kain putih. Perjalanan menuju rumah sakit memakan waktu sekitar 3 jam. Namun sejak awal berangkat, ada sesuatu yang terasa sangat tidak wajar. Mobil ambulans terasa jauh lebih berat dari biasanya. Setir menjadi sangat kaku, susah dibelokkan, seolah ada beban besar yang menahan kendaraan itu. Bahkan saat melewati jalan berbatu, mereka hanya bisa terus lurus sambil menghantam batu-batu karena setir nyaris tidak bisa dikendalikan. Polisi yang ikut dalam perjalanan akhirnya mengambil alih kemudi. Tapi anehnya, bahkan ia juga merasakan hal yang sama. Saat melewati tanjakan berbatu sekitar pukul 12:30 malam, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan dari kejauhan. Semakin lama, suara itu terdengar semakin dekat. Saat itulah ia teringat sesuatu. 2 malam sebelum korban ditemukan, ia juga sempat beberapa kali mendengar suara serupa di sekitar mes puskesmas. Suara lirih yang memanggil minta tolong. Tapi saat itu ia mengabaikannya, mengira hanya suara hewan malam. Kini, suara itu kembali terdengar, jauh lebih jelas. Saat ambulans menanjak, selimut penutup jenazah sedikit tersingkap. Dari kaca sekat pembatas, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Posisi korban berubah. Tubuhnya seperti berputar sendiri. Mereka bertiga panik dan langsung menghentikan mobil untuk memeriksa. Namun, ketika pintu belakang dibuka, posisi korban kembali normal seperti semula. Belum sempat rasa bingung itu hilang, saat pintu ditutup kembali dan mereka hendak melanjutkan perjalanan, suara tolong terdengar lagi. Lalu terdengar suara seperti seseorang memukul-mukul dari dalam bagian belakang mobil. Ambulans ikut bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang masih hidup di sana. Saat itulah mereka benar-benar sadar mereka sedang diganggu sesuatu yang tidak kasat mata. Anehnya, rasa takut perlahan hilang. Mereka memilih berhenti, lalu berdoa bersama di dalam ambulans memohon keselamatan agar bisa sampai tujuan dengan selamat. Setelah doa selesai, suara pukulan perlahan hilang. Setir mobil juga terasa lebih ringan. Warga yang ikut bersama mereka kemudian berbicara ke arah belakang, seolah menenangkan. Ia meminta korban tenang, berjanji mereka akan mengantar ke rumah sakit, mencari tahu dan akan memastikan kebenaran itu sampai ke keluarganya. Namun gangguan belum selesai. Tiba-tiba terdengar dentuman sangat keras di atas ambulans. Mobil langsung oleng ke kiri seperti tertimpa sesuatu yang sangat besar. Mereka mengira pohon tumbang atau dahan besar jatuh menimpa mobil. Tak lama kemudian, terdengar suara burung tekukur dari pepohonan sekitar. Tapi perlahan, suara itu berubah menjadi suara perempuan tertawa cekikikan. Semakin lama, semakin jelas. Warga yang duduk di samping langsung berteriak bahwa mereka sedang dikejar buntian, sebutan kuntilanak dalam bahasa setempat. Polisi langsung menginjak gas dalam-dalam. Di tengah kepanikan itu, mereka mendengar suara lain berbicara dari belakang. Bahasanya asing, seperti mantra yang tidak mereka kenali. Warga itu memberanikan diri mengintip ke belakang, dan apa yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan akal. Ada sosok manusia duduk dengan marah ia berteriak menyuruh makhluk itu turun. Karena panik, ambulans beberapa kali oleng
menabrak batu besar, menghantam pohon tumbang. Rasanya seperti seluruh perjalanan sedang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba mereka sudah sampai di jalan besar utama. Mereka semua terdiam. Padahal seharusnya masih ada berjam-jam perjalanan lagi. Seolah waktu dan jarak seperti hilang begitu saja. Mereka bahkan turun dari ambulans, menginjak aspal, mencoba memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Mereka takut semua ini hanyalah tipuan makhluk gaib. Namun, saat sedang memastikan keadaan, suara burung tekukur itu terdengar lagi. Artinya, buntian itu masih mengikuti mereka. Mereka langsung masuk kembali ke ambulans dan melaju secepat mungkin hingga akhirnya berhasil tiba di rumah sakit. Namun, saat turun, mereka dibuat semakin tidak percaya. Sirina ambulans hancur. Lampu depan pecah, kaca spion hilang, dan seluruh ban mobil kempes total. Ternyata selama perjalanan itu, ambulans berjalan hanya dengan pelek, sesuatu yang mustahil terjadi. Identitas korban akhirnya diketahui. Ternyata ia adalah tetangga warga yang ikut bersama mereka. Namanya Rian. Rian sudah lama merantau ke Bali, namun tiba-tiba pulang kampung tanpa banyak orang tahu. Yang aneh, sebelum meninggal ia sering terlihat pergi ke sebuah kuburan tua yang terkenal angker. Kuburan itu dikenal warga karena sering terdengar suara perempuan bernyanyi di malam hari. Hampir tidak ada orang berani melewati tempat itu setelah gelap. Kondisi Rian sebelumnya juga sangat aneh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus sekali, jalannya lambat, dan sering tidak mengenali orang di sekitarnya. Ia tampak seperti orang yang sedang menanggung sesuatu yang sangat berat. Yang lebih aneh lagi, saat tetangganya bertanya kepada ibunya, sang ibu justru berkata bahwa Rian belum pulang dari rantau. Seolah ibu kandungnya sendiri tidak tahu anaknya sudah di kampung. Di waktu yang sama, ia melihat seorang pemuda lain yang juga sering terlihat masuk ke kuburan angker itu dalam keadaan telanjang bulat. Saat ditegur, pemuda itu langsung kabur. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Karena rasa curiga itu, warga akhirnya masuk ke area kuburan tua tersebut. Dan di sanalah ia menemukan Rian, tergantung setengah telanjang di sebuah pohon besar. Sejak saat itu, beredar rumor bahwa pemuda lain tersebut terlibat pesugihan. Banyak warga menduga Rian yang sedang depresi dimanfaatkan dan dijadikan tumbal. Kematiannya dibuat seolah-olah ia yang mengakhiri hidupnya sendiri. Namun tidak pernah ada bukti pasti, dan justru ketidakpastian itulah yang membuat kisah pengantar jenazah malam itu menjadi jauh lebih mencekam.